Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah atas segala pemberiannya, menyandarkan segala nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda-tanda hamba yang bersyukur dan akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Sekarang kita masuk pada ayat 45. Qala Allah taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad daripada Alkitab, daripada Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan begitulah Al-Quran ini senantiasa diperdengarkan, dibacakan kepada manusia. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundhirakum bihi wa man balagh. Dan aku diwahyukan Al-Quran ini untuk memperingatkan kalian dan kepada siapapun yang sampai kepadanya Al-Quran tersebut. Dan itulah di antara hikmah diturunkannya atau diutusnya para rasul. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika mengutus dari golongan mereka, dari jenis mereka, rasul yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan kemudian mentazkiyah, membersihkan mereka dari kotoran-kotoran syirik, dari ketergantungan terhadap dunia, dari kelalaian-kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran dan sunnah, al-hikmah. Maka apa yang kita lakukan di setiap subuh itu di antara apa yang dimaksud dengan ayat ini. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengajarkan atau berusaha kita untuk mengetahui makna dan isi kandungan daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini bukan bacaan biasa. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathani fashairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Bahwa Al-Quran ini adalah perkataan yang paling agung, perkataan yang paling indah. Mutasyabihan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran ahsanal hadits sebagai perkataan terbaik. Mutasyabihan, yang ia semua sama kualitasnya, dari Alif Lam Mim surah Al-Baqarah sampai Minal Jinnati wan Nas, surat yang terakhir yang 114. Itu sama semua kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf dia berpahala minimal 10 kebaikan.
Taqsyairu mathani, yang berulang-ulang. Taqsyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, yang akan membuat merinding orang-orang kulit, membuat merinding hati-hati orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Sehingga kemudian mudahlah hatinya itu, menjadi lunak hatinya dan kulitnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Al-Qur'an ini dia diturunkan untuk dibaca. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Itu orang-orang yang telah kami berikan kitab dan mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, membacanya dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Qur'an. Itu yang paling utama, sebab tidak akan mungkin orang bisa mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an kecuali dengan membacanya dulu. Membaca dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan huruf, hak-hak huruf, kemudian mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Qur'an isinya, dan kemudian barulah itu diamalkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hal dalam masalah Al-Qur'an ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk membacakan ayat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menjelaskan ayat-ayat ini kepada manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad dzikr, kitab Al-Qur'an. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Nah, di sini az-zikir yang pertama, sebagian besar para ulama mengatakan dia adalah sunnah. Jadi sunnah itu hadis-hadis Rasulullah SAW adalah penjelas daripada ayat-ayat Al-Quran yang memang datang secara global atau secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW untuk mengikuti daripada Al-Quran ini. Ittabi ma uhiya ilaika minal kitab. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran ini, daripada kitab ini dari Tuhanmu. La ilaha illahu wa'arid anil musyrikin, tidak ada ilah sembahan selain dia, dan palingkanlah dirimu, wajahmu daripada orang-orang musyrik. Dan kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk berpegang teguh, dan ini perintah untuk kita semua juga. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratal mustaqim. Pegang teguhlah terhadap apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Innaka ala siratal mustaqim, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang lurus. Al-Qur'an ini adalah jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Dan dia Al-Qur'an ini adalah dzikir, peringatan bagimu dan bagi kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan kalian nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ini, tentang apa yang kita telah ambil dari Al-Qur'an ini. Apakah kita jadikan dia sebagai pedoman hidup, atau kita kemudian membelakangi daripada Al-Qur'an ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi penolong, akan menjadi pemberi syafaat nanti bagi kamu, atau dia akan menjadi penodong. Kalau dia tidak menjadi syafaat, maka dia akan menodong, akan meminta haknya. Kenapa mereka tidak memanfaatkan Al-Quran? Mengapa dia tidak membacanya? Mengapa dia tidak mengikutinya? Mengapa? Apa alasannya? Kemudian mereka tidak berpegang teguh dan tidak berhukum kepada Al-Quran. Kemudian perintah untuk kemudian berhukum dengan Al-Quran. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan berhukumlah kepada mereka, hukumlah mereka Muhammad dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, dan janganlah ikuti hawa nafsu mereka. Dan secara umum kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu,
wala tattabi'u min dunihi auliya, dan jangan ikuti selainnya apapun itu daripada wali, daripada orang-orang yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit yang mau mendengarkan peringatan ini, sangat sedikit yang kemudian mau melakukan hal tersebut, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwa Al-Quran itu dibacakan dulu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dibacakan Al-Quran, maka di sini keutamaan mendengarkan Al-Quran. Oleh sebab itu kita disunnahkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu diam. Fa idza quri'al Qur'anu fa ansitu. Hendaklah kalian diam dan menyimak daripada Al-Quran itu, karena di dalamnya ada getaran, ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Wa yuzakkihim, dan kemudian dengan membaca Al-Quran ini kemudian untuk mentazkiyah. Tugas para nabi dan duat itu mentazkiyah, membersihkan hati-hati orang-orang mukmin, orang-orang beriman, agar kemudian hilang di dalamnya itu noda-noda syirik, bersih. Seperti Ibrahim ijja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Bersih dari noda syirik dan bersih dari ketergantungan terhadap dunia, bersih dari kemudian yang melalaikan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari ketakutan kehilangan dunia. Kalau kehilangan dunia, orang akan terkaget-kaget. Tapi kalau kehilangan akhirat, kehilangan 2 rakaat salat subuh, biasa. Apalagi kalau kehilangan salat berjamaah di masjid, biasa. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu ditazkiyah, dibersihkan. Sampai kemudian mereka menyesali kehilangan rakaat-rakaat yang mereka laksanakan, yang biasa laksanakan, maka disitulah tujuan utama tazkiyatun nufus. Ketika orang kemudian mengutamakan al-itharul akhirati ala dunya, mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ini yang paling penting daripada tazkiyatun nufus, agar kemudian kita mementingkan akhirat ketimbang dunia. Hilang dunia mungkin bisa sedih, tapi lebih sedih lagi ketika kita ketinggalan kewajiban-kewajiban kita yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai terbalik, kemudian mengutamakan dunia atas akhirat. Lebih menyesali, lebih mengorbankan, meninggalkan akhirat untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka itu adalah suatu kerugian dan penyesalan. Karena tidak ada apa-apanya nikmat dunia ini dibanding dengan akhirat. Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, dan tidak ada bandingannya kehidupan atau kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kecuali sangat sedikit saja. Tetap ada dirasakan kenikmatan dunia itu, tetapi dia sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat akhirat. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mentazkiyah diri kita, membersihkan diri kita daripada ketergantungan terhadap dunia, sehingga melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kewajiban-kewajiban kita, memundurkan kewajiban-kewajiban kita hanya karena kehidupan dunia, hanya karena menunggu pembeli, hanya karena memupuk tanaman. Maka itu adalah sesuatu yang perlu dibersihkan lagi, yang sesuatu yang harus dibersihkan hal tersebut dari hati-hati kaum muslimin. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Dan mendirikan salat ini bahagian sebenarnya daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita tidak akan sempurna salat kita kalau kita tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang paling panjang dari salat sebenarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik salat adalah yang paling panjang berdirinya. Maksudnya yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya.
Bahkan khutbah Jumat sebenarnya sunnahnya adalah lebih panjang sholatnya itu daripada khutbahnya. Maka adalah min fiqhil mar'i, di antara kefakihan seseorang itu adalah khutbahnya lebih pendek daripada sholat Jumatnya. Maka sholat ini adalah bahagian. Maka disebutkan oleh Ibnu Ashir bahwa ini adalah istilahnya dalam istilah kaidah bahasa Arab, atful khas minal am, menyandarkan sesuatu yang khusus dari yang umum. Yang umum ini adalah zikrullah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendirikan salat. Karena salat ini adalah sesuatu yang merupakan pokok daripada ajaran agama Islam, dan dia adalah barometer kebaikan. Ketika salatnya orang itu dilakukan secara baik, secara khusyuk, kemudian mereka memberikan rukun dan syaratnya, maka salatnya itu akan membuahkan hasil, akan membuahkan sesuatu yang menambah keimanan, yang membuatkan mereka perisai daripada kejahatan-kejahatan, membuatkan mereka cahaya yang terus terang benderang. Karena salat ini tidak dimulai dengan serta-merta. Kita harus berwudu, membersihkan diri kita dengan wudu. Kemudian kita harus memakai aurat, memakai pakaian sebaik-baiknya pakaian. Apalagi mau ke masjid, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbaikmu ketika menuju ke masjid. Maka itu adalah sunnah dan adab-adab untuk menuju ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian sebelum kita sholat wajib, ada salat-salat qabliyahnya, seperti pemanasan sebelum masuk ke inti daripada salat tersebut, yaitu salat wajib. Di situ diharapkan kemudian perubahan seorang muslim itu dilihat daripada salatnya. Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini bisa merubah, mencegah perbuatan keji, al-fahsya, segala sesuatu dosa-dosa yang malu ketika diketahui, atau sesuatu yang dosa yang termasuk dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Wal munkar, sesuatu yang tidak disukai, diingkari oleh manusia, dosa-dosa, semua maksiat akan bisa dihindari oleh seseorang yang bagus salatnya, yang salatnya itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan paling penting adalah khusyuk di dalam salat. Dia kemudian merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, dan itu adalah tingkatan yang paling tinggi daripada seseorang sudah sampai derajat al-ihsan atau muttaqin. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Seperti prajurit melihat ada komandannya, jenderalnya ada di depannya, maka dia tidak akan berani bergerak. Dia tidak akan berani membawa pikirannya jauh keluar daripada pikiran terhadap Rabbnya, terhadap komandannya. Mana ada prajurit yang berani kemudian berhayal ketika dia disuruh untuk berbaris dan di situ ada komandannya. Atau setidak-tidaknya dia yakin bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilatih di dalam salat, sehingga salat yang seperti inilah yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan ini adalah di antara buah dan hasil yang paling utama di antara buah-buah daripada salat itu. Ini yang paling penting karena dia mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, karena salat itu mengajarkan mereka tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada di sampingnya. Maka dia malu untuk melakukan dosa-dosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia terjatuh, dia segera kemudian meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
riwayat Imam Ahmad sebutkan ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inna fulanan yusalli bil lail fa idza asbaha saraq. Ya Rasulullah, ada seseorang kalau dia malam itu salat malam, salat karena kalau sahabat dulu salat biasa itu tidak dihitung. Yang dimaksud biasanya mereka adalah salat malam. Yusalli bil lail fa idza asbaha saraq. Tapi kalau di pagi siang dia mencuri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu sayanhahu matakun. Sesungguhnya kalau benar yang engkau katakan bahwa dia salat di malam hari, maka salatnya ini akan menghalanginya, mencegahnya nanti dari mencuri. Selama salatnya itu kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dan wajib-wajib daripada salat itu, maka salat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini adalah pendidikan yang paling utama dan yang paling kritis daripada anak kita. Jadi lihat anak itu kalau mau baik atau tidak, lihat saja salatnya. Lihat salatnya, kalau dia sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, dan dia khusyuk tenang di dalam salat, maka insya Allah dia sudah mempunyai filter atau mempunyai perisai dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kita juga seperti itu. Kalau tidak mau selalu terjatuh dalam dosa, maka perbaiki salat. Salat saja yang kita perbaiki khusyuk, kita perbaiki cara kita tahara, wudu yang baik, kemudian kita betul-betul berpakaian dengan yang baik. Karena kalau tidak berpakaian dengan baik, dari situ saja sudah ketahuan, oh ini dia tidak akan khusyuk dalam salat karena dia mau menghadap Tuhannya saja dia pakaian seadanya. Maka dari situ kan kita disuruh menutup aurat, kalau perlu pakai yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepala desa saja atau camat aja kita tidak mungkin tidak rapi. Mungkin pakai parfum wangi-wangian. Apalagi ini menghadap rajanya raja. Allah Subhanahu wa taala ketika kita kemudian menghadapkan wajah kita kepadanya, hendaknya memang kita berada dalam kondisi yang betul-betul kita dalam keadaan rapi dan kemudian bersih dari segala hal. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan bau-bauan ketika kita mau salat. Bahkan Rasulullah melarang orang-orang yang memakan sesuatu, kalau dulu itu bawang putih dan bawang merah atau bawang bombay itu dilarang. Man akala saum wal basal fala yaqrubanna masjidana. Siapa yang makan bawang, maka bawang putih dan bawang merah, maka jangan dulu datang salat berjamaah karena baunya itu akan menyengat, akan mengganggu jamaah sekalian, mengganggu saudara-saudara kita, dan malaikat juga terganggu dengan hal-hal fa innal malaikata tata'adza mimma ta'adza bihi banu Adam. Maka sesungguhnya malaikat itu juga dia terganggu dengan apa yang mengganggu anak cucu Adam. Termasuk di sini juga bisa semua yang mengganggu kekhusyuan salat. Maka kita pasang di situ anak-anak yang belum mumayyiz itu hendaknya didampingi oleh bapaknya supaya dia tidak mengganggu jamaah yang lain. Karena apalagi kita di akhir zaman ini tidak diganggu saja tidak khusyuk, apalagi diganggu lagi dengan sesuatu. Kita berusaha semampunya untuk kemudian mendapatkan yang terbaik daripada salat kita, karena memang salat ini adalah sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kalau tidak sempurna, maka diambil daripada amalan-amalan sunnah kita. Salat-salat sunnahnya itu sebenarnya memang adalah penambal bagi salat-salat yang tidak sempurna ditunaikan, terutama khusyuknya yang mungkin yang tidak sempurna, konsentrasi, gerakan-gerakan yang lain-lain yang tidak sempurna, itulah diambil daripada amalan-amalan sunnah kita. Semoga kita senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik daripada salat-salat kita. Kita sempurnakan supaya nanti salat kita minimal sedikit saja diambil daripada amalan-amalan sunnah kita untuk mencukupkannya atau menggenapkannya atau menyempurnakan daripada salat-salat kita. Semoga senantiasa kita mendapatkan lindungan
dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam meniti kehidupan kita di atas permukaan dunia ini dan lebih mementingkan akhirat kita ketimbang dunia. Jangan sampai kita lebih sedih kehilangan dunia daripada kita kehilangan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.